Makin lengket, makin mesra dan romantis, tapi no status. Itulah bingkai hubungan yang dijalani Lesti dan Rizky Bilar kini. Intensitas kebersamaan mereka hari demi hari yang kian tinggi. Di sana tampak Lesti dan Bilar mencurahkan perhatian satu sama lain. Saling menatap dalam, bergandengan tangan, dinner berdua, menggendong, pelukan manja, setia mendampingi pasangan dalam kondisi sakit ataupun tengah menggeluti hobi, hingga aksi Lesti yang sering menyuapi Bilar. Jika sebelumnya Lesti menyuap Bilar dengan sendok, kali ini beredar video hanya menyuap dengan tangan. Terkait suapan Lesti tersebut, Bilar bahkan mengaku ketagihan. Apa yang membuat Lesti sering menyuap Bilar? Benarkah karena sayang? Atau memang Bilar tipe pribadi yang suka dimanja? Benarkah lengketnya Bilar dengan Lesti? Lantaran ia paham bahwa berkat Lesti, karirnya kini makin menanjak. Seperti apa susahnya Bilar sebelumnya berjuang meniti karir sebelum bertemu dengan Lesti yang notabene membawanya hoki. Apa yang membuat Bilar meninggalkan dunia sepak bola lalu beralih ke panggung hiburan? Siapa yang berjasa di balik perjuangan Bilar di awal karirnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bilar dan Lesti sebelumnya telah mengakui bahwa keduanya menjalin hubungan tanpa status. Tapi, aksi romantis dan mesra sering meluap dari kebersamaan mereka. Curi-curi pandang, tatap-tatapan, pelukan, jalan berduaan bergandengan tangan, dinner berdua, menggendong, memberi perhatian saat pasangan melakoni hobi atau tengah sakit, hingga yang makin intens terlihat adalah aksi Lesti menyuap Bilar terlihat pada beberapa momen. Jika sebelumnya Lesti menyuap Bilar dengan sendok, namun baru-baru ini muncul video yang memperlihatkan Lesti menyuap dengan tangannya di hadapan ibunda Bilar dan orang tua Lesti serta keluarga mereka. Benarkah semua aksi romantis tersebut merupakan rasa cinta di relung kalbu mereka yang tersingkap dalam aksi nyata? Karena kan saya lupa, saya punya tangan. Gitu. Enggak, itu awal mulai karena saya ini sih. Itu awal mulai karena saya kan sering makan sambil main handphone. Jadi suatu momen saya buru-buru, sementara saya masih main handphone mulu. Udah dia disuapin sama dia tuh, gitu. Lama-lama keenakan. Keterusan, keenakan. Seringnya Lesti menyuap Bilar selain melahirkan kesan mesra dan romantis, beberapa pihak malah menilai Bilar sebagai sosok pria manja dan kurang mandiri serta kurang bertanggung jawab. Ya, Bilar memang mengakui dirinya adalah anak bungsu dalam keluarganya, tapi sifat manja dalam dirinya hanyalah bagian kecil saja. Sedangkan yang dominan dari sosoknya adalah jiwa pemimpin, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal itu ia buktikan dengan keputusannya setelah lulus SMA di Medan, ia merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib, di mana ia bisa bertahan hingga kini dan berdiri di atas kaki sendiri. Ya semua kadang manja itu bukan berarti nggak punya sosok pemimpin. Saya merantau dari 2013, dari sejak lulus sekolah, dan itu juga ngebentuk kepribadian saya untuk mandiri, untuk bertanggung jawab dengan segala sesuatu. Ya terlepas dari sifat manja itu, ya
minoritas lah itu sifat manja. Ada setiap orang kan nggak pasti ada punya sisi lain gitu. Dan kalaupun saya manja kan bukan berarti saya nggak bertanggung jawab, bukan berarti saya nggak punya jiwa pemimpin. Baik, maksudnya ya dia juga ya orangnya pekerja keras juga kelihatannya, terus orangnya humoris gitu. Di tengah tingginya intensitas aksi romantis Bilar dan Lesti, menyeruak kabar bahwa Bilar telah memberi Lesti cincin berlian. Cincin adalah simbol kesetiaan cinta antara dua insan yang saling jatuh cinta. Jika kabar itu benar adanya, berarti langkah mereka menuju pelaminan kian dekat. Menanggapi kabar tersebut, Bilar memberi klarifikasi serius. Mas gimana tuh Bang? Cincin mana lagi? Nggak ada. Cincin itu yang kan banyak. Cincin mana? Cincin aki. Ada deh. Nggak tahu gua. Oh nggak tahu. Iya kan sekarang gue lagi mau jalanin apa yang ada di depan mata. Masalah antar jodoh itu kan selalu Tuhan kan seperti gue bilang tadi itu selalu nasihat yang terbaik buat kita. Ya udah jalanin aja dulu apa yang ada. Toh kalau emang didik jodoh gue ya pasti bakal didekatkan. Aksi romantis dan mesra disuap manja Lesti hingga melahirkan tudingan Bilar pria yang manja dan kurang mandiri. Seperti apa suka duka perjuangan Bilar merantau dari Medan ke ibu kota yang dinilai lebih kejam dari ibu tiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Pengakuan Bilar sampai merasa ketagihan disuap Lesti. Tentu saja ada trik spesial dari Lesti yang membuatnya terkesan. Seperti halnya Bilar sampai pada posisi saat ini, di mana melalui proses panjang, berliku, dan penuh dramatis. Ya, apa yang diimpikan di masa kecil, seperti menjadi pemain sepak bola yang sukses, justru kini ia di bidang yang lain, sebagai artis. Bilar menyadari bahwa popularitasnya yang kian melejit pasca ia dipertemukan dengan Lesti karena dijodohkan netizen. Seiring popularitas yang terdongkrak oleh chemistry dengan Lesti yang kian romantis, rezeki Bilar pun mengalir dengan kencang. Bilar percaya jika cita-cita di masa kecilnya kini tidak terwujud, itu artinya Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih baik buat dirinya. Banyak impian ya, saya sih nggak kecewa sih ada, tapi ya gue saat itu selalu yakin dan sampai sekarang pun selalu yakin bahwa ketika kita nggak mencapai sesuatu yang kita inginkan, nggak dapat sesuatu yang kita inginkan, pasti Tuhan selalu bisa mengganti yang lebih baik lagi. Dari awal gue berkarir aja, dari awal gue mulai syuting aja, gue udah ngerasa wah ini mungkin jalan terbaik yang Tuhan kasih buat gue. Apalagi sekarang, gue dikasih alhamdulillah rezeki yang melimpah. Ya pokoknya mas sekarang mah kan banyak kerjaan yang bareng-bareng. Iya, Ya Ma. mudah-mudahan. Kenapa mah? Kok mah? Tadi? Wah tambahan mah. Oh, Ya maksudnya sejak kapan saya nikah sama bapak kamu? Mah, kamu manggil saya Mah tadi. lucu. Oke. Ya selama gitulah pokoknya mau yang baik-baik mah disyukuri Udah aja. 4 menit lalu setengah. Keberhasilan dan popularitas gemilang Bilar tidak ia terima begitu saja, seperti mendapatkan bintang jatuh dari langit. Bilar melewati proses yang cukup panjang, merantau dari Medan tahun 2013 dengan bekal pendidikan SMA dan pengalaman sebelumnya, mengikuti kontes model di suatu tabloid di Jakarta. Setelah casting sana-sini ditemani pamannya, barulah tahun 2014 Bilar mendapatkan kesempatan untuk syuting sinetron. Itu pun dengan peran yang belum diperhitungkan.
Berkat dukungan paman dan keluarganya, Bilar tetap bersemangat meski ketika itu ia masih dianggap sebelah mata. Gue kan emang seorang perantauan, gue dari Medan yang ingin berkarir di Jakarta. Tapi ini ada awal sebelumnya sih gue emang kuliah sih tadinya. Cuma setelah gue kerja gue agak malas untuk kuliah karena udah tahu cari duit ya. Tapi saat gue ikut model, gue sempat ikut kontes model di Jakarta gitu, di salah satu tabloid Cover Boy itu. Anjir ya. Tapi setelah gue tamat sekolah, gue ke Jakarta. Yang tadi niatnya untuk ya sambilan lah, niat untuk kuliah, ingin kerja juga. Tapi lama-lama dari kuliah gue malah gak gue lakuin, jadi malah fokus berkarir gitu. Terus gue mulai syuting dan akhirnya dapat ke Jakarta itu 2013. Tapi pertama kali dapat kesempatan syuting itu 2014. Kalau dibilang yang sangat-sangat ngebantu dalam proses karir gue itu ya om gue yang gue bilang tadi, termasuk salah satu di samping orang tua gue ya. Jadi emang beliau tuh yang sering nemenin gue ketika gue audisi model Cover Boy dan gue casting selalu ditemenin sama beliau. Berbagai tantangan yang dirasakan Bilar hidup di ibu kota yang notabene dicap lebih kejam dari ibu tiri, bagaimana dramatisnya perjuangan Bilar meniti karirnya di Jakarta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa jangan lupa tonton terus Intens Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Subscribe juga channelnya. Ketika Rizky Bilar mulai menancapkan kakinya di dunia akting tahun 2014, ia seperti menemukan suatu bidang pekerjaan dengan sensasi yang baru. Karena itu, meski mengalami banyak rintangan, Bilar tetap merasa ada keasyikan tersendiri. Sementara karir sepak bola yang digeluti dan menjadi cita-citanya sejak kecil justru mendapat rintangan berat. Didera penyakit gejala tipes yang dialaminya, membuat Bilar tidak bisa menjalani latihan rutin dan berat hingga terpaksa ia menguburkan mimpinya di bidang sepak bola. Dari kecil, dari gue belum sekolah. SMP kelas 3 kalau nggak salah gue terakhir main bola itu. Gitu. Jadi sekitar ada jeda 2 tahun. Oh, dimana gue udah nggak pernah latihan bola lagi, gue udah nggak seriusan lah ibaratnya. Lalu dapat tawaran untuk jadi model. Gejala tipes tadi gue. Oh, gejala tipes. Emang nggak bisa. Udah emang nggak boleh latihan di vonis dokter, nggak boleh capek kan kalau gejala tipes, harus banyak minum. Sementara kan latihan seminggu itu 3 kali, seminggu 3 kali, bisa lebih malah. Dan latihannya kan gila-gilaan waktu itu. Oh, oke. Sempat benar-benar nguras fisik banget. Meninggalkan dunia sepak bola yang menjadi hobi dan cita-citanya sejak kecil memang tidak mudah bagi Bilar. Tetapi niatnya untuk membahagiakan orang tua membuat Bilar harus menemukan satu bidang yang tepat untuk digelutinya. Pilihannya ketika itu adalah modeling. Dari panggung modeling, Bilar merambah ke dunia akting. Butuh proses juga supaya bisa diakui kemampuan aktingnya. Hingga akhirnya kemampuan aktingnya diakui dan disandingkan dengan Dinda Hau dan Nikita Willy. Kedekatannya dengan Dinda seakan menjadi trigger baginya untuk membuat suatu lompatan ketika dirinya menghadiri pernikahan Dinda dan Ray. Kebintangan Bilar makin bersinar pasca ia dipertemukan dengan Lesti yang kini makin mesra. Bidang yang digeluti Bilar di dunia entertainment pun bertambah sebagai host dan juga penyanyi, bahkan menjadi YouTuber yang mulai sukses. Artinya, Lesti telah membawa hoki luar biasa bagi Bilar. Maka, ia mungkin akan rugi kalau tidak menikahi Lesti. Awal mulai kan dari model.
Dimana gue nggak sengaja sebenarnya ketemu salah satu agensi model yang menawarkan gue untuk masuk modeling, dan gue sama sekali nggak tertarik sebenarnya karena gue kan basicnya bola. Menurut gue ya sesuatu yang sangat kontras kan kalau gue jadi model gitu ibaratnya. Tapi justru karena ada salah satu om gue yang seperti orang tua angkat bagi gue yang udah ngurus gue kan, beliau nasihatin gue, ya coba aja dulu jadi model. Kan jadi pemain bola udah saat itu emang udah gue udah jarang latihan karena emang saat itu gejala tipes kan, sakit. Jadi beliau nyaranin ya udah masuk aja model, hitung-hitung nambah pengalaman, nambah teman, nambah relasi kan, gitu. Nambah pergaulan saat itu. Ya udah singkat cerita, gue sering juara. Dari situ gue mulai tertarik untuk terjun ke dunia entertain, ya melebarkan sayap lah untuk ke dunia acting. Cuma saat baru-baru awal itu yang beratnya gue kan emang gue orang Medan, dimana problematika orang Medan untuk syuting itu di dialog, di aksen, logat gue tuh Medan banget katanya. Padahal aku tak pernah ngomong Medan, aku bahasa Batak aku sudah tidak ketara lagi kan. Macam mana pula aku dibilang logat Medan, padahal aku casting tak pernah aku ngomong Medan. Biasa aku ngomong Jakarta. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.